102 Mandiri FM Cilegon, cemerlang di udara, membuka cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri, jumpa lagi di Mandiri 30 bareng saya Arik Islami. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak berbincang Pak Inspektur Bapak Haji Mahmudin SHMSI. Dan pada kesempatan sore hari ini juga kita ditemani dengan Pak Sekdis Pak Agus Zulkarnain, kemudian juga Pak Irban 2, Pak Suntani, kemudian juga Pak Heri, Irban 3. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Mandiri 30. Baik, ini ada yang menarik Mitra Mandiri di kepemimpinan Pak Mahmudin ini yang baru 2 bulan ya. Beliau dilantik dan menjabat sebagai Kepala Inspektorat. Beliau ini sudah melaunching program Dumas, pengaduan masyarakat, kemudian juga cyber pungli, penghargaan APIP level 3. Jadi kemarin kita level 2, sekarang level 3. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai sepak terjang Inspektorat ke depan di kepemimpinan Pak Haji Mahmudin ini, kita berbincang langsung bersama beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Erik, Mitra Mandiri semua. Kang Haji, ini yang menarik, kemarin pemberitaan ini APIP kita naik jadi level 3. Selamat nih Pak sebelumnya. Terima kasih teman-teman APIP. Pak Erik. Konsekuensi dan kriterianya seperti apa tuh Pak sekarang untuk di level 3 ini? Terima kasih Kang Erik, Mitra Mandiri semua, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya siang hari ini di cuaca sejuk. Terima kasih atas kesempatannya Mitra Mandiri sekalian saya hormati. Hari ini saya dikasih kesempatan oleh Kang Erik, beliau ini sahabat saya dari tahun berapa, sudah hampir 25 tahun lebih ya. Saya bergaul dengan beliau. Alhamdulillah hari ini dipertemukan. Saya hari ini ditemani oleh Pak Sekretaris Inspektorat, Pak Agus, kemudian Pak Irban 2, Pak Haji Suntani, insya Allah tahun depan berangkat haji. Amin. Sama Pak Heri Purwanto, Pak Irban 3. Ada 2 Irban lagi, cuman lagi ada keperluan atau lagi ada tamu, jadi mohon maaf tidak bisa komplit. Pertama dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas doa semua masyarakat Cilegon bahwa level APIP Inspektorat Kota Cilegon alhamdulillah kemarin mendapatkan penghargaan dari BPKP Republik Indonesia yang diserahkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten, naik level dari level 2 menjadi level 3. Nah, ini sebuah prestasi di awal tahun di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota yang memang komitmennya sangat luar biasa, supportnya sangat luar biasa. Ingin beliau gitu bagaimana caranya pemerintah Kota Cilegon berdiri sejajar dengan pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Ya. Kalau sedikit melihat ke belakang terkait dengan proses level 2 naik ke level 3, memang ini butuh perjuangan yang sangat-sangat lumayan menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Kenapa? Karena banyak indikator-indikator, banyak variabel-variabel, banyak persoalan-persoalan yang memang harus dituntaskan gitu. Tapi lagi-lagi atas komitmen beliau, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya semua ujian, semua tahapan, semua proses kita lalui. Dan alhamdulillah sertifikatnya sudah diraih, sekarang sudah level 3. Dan ini juga sebuah tantangan buat kawan-kawan APIP. Ya. Nah, perlu Mitra Mandiri ketahui gitu bahwa kalau berbicara APIP, aparat pengawasan internal pemerintah, itu sebenarnya ada 2. Satu, auditor, yang instansi pembinanya itu adalah BPKP. Kemudian ada juga P2UPD, itu di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, 2 komponen APIP inilah yang selama ini menjadi tulang punggung pemerintah Kota Cilegon dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua OPD, kepada semua aparatur sipil negara. Tentunya gitu ada plus minus terkait dengan APIP ini, karena kalau berbicara level 2 dengan kondisi APIP hari ini lebih dari cukup. Tetapi ketika sudah levelnya level 3, kondisi hari ini jumlah SDM APIP-nya harus perlu penambahan. Penambahan dalam konteks karena ketika satu Irban memangku hampir 13 OPD, kita rata-rata APIP-nya itu di setiap Irban hanya ada 10 sampai 11. Ini dirasa sangat kurang gitu. Artinya untuk membentuk satu atau 2 tim, itu anggotanya hanya 3 atau 4 orang. Padahal idealnya gitu, satu tim itu anggotanya 5 sampai 8 orang. Nah, syukur-syukur dalam satu Irban itu bisa ada sampai 3 tim
3 dalnis dan seterusnya. Maksudnya apa? Agar waktu pembinaan dan pengawasan KOPD ini tidak habis dalam 1 tahun. Pak Erik dan Mitra Mandiri saya hormati. 360 hari, kemudian 250 hari kerja, itu hampir habis waktunya APIP itu di lapangan. Untuk pengawasan, untuk audit ketaatan, untuk audit kepatuhan, audit gitu. Nah pertanyaannya, kapan untuk proses evaluasinya? Kapan waktu untuk ketemu, untuk berdiskusi, menyamakan persepsi dan sebagainya? Ini menurut saya tidak ideal gitu. Makanya kalau kami boleh berharap gitu, di level 3 ini, maaf, kualitas SDM harus ditambah. Kompetensi pegawainya juga harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Ikutkan diklat, ikutkan workshop, ikutkan seminar, ikutkan apapun bentuknya gitu. Tapi yang penting dalam rangka peningkatan kompetensinya gitu. Sehingga maafnya ngomong, di level 3 ini kan kita harus bisa memberikan semacam advice. Ketika misalnya APH meminta inspektorat karena sudah level 3 untuk melakukan sebuah penghitungan kekayaan kerugian negara, kita harus siap. Tetapi kondisi hari ini, mohon maaf, kami belum bisa nyatakan siap. Kenapa? Kita harus upgrade dulu kualitas APIP-nya. Kita harus tingkatkan dulu kualitas APIP-nya gitu. Makanya mudah-mudahan ke depan pimpinan memberikan sedikit perhatian kepada kami inspektorat dalam rangka untuk bagaimana caranya APIP ini diklat sehingga kemampuannya bertambah, kompetensinya bertambah, pemahamannya bertambah, pengetahuannya bertambah. Nah, ini juga yang perlu disadari karena punten gitu, di level 3 kondisinya sudah agak berbeda dibandingkan dengan level 2. Makanya saya berharap Pak Erik ya dukungan dari stakeholder terkait gitu bahwa kemarin level 2 ke level 3 bukan ansih saya pribadi tidak, tapi dukungan tim dari semua komponen yang ada di inspektorat, mulai dari pas sekretaris, mulai dari Irban 1, Irban 2, Irban 3, plus Irban 4, plus semua APIP, termasuk dukungan yang sangat-sangat luar biasa dari Pak Wali Kota. Ya, oke, Pak Inspektur, dengan naiknya level 3, program kerja apa Pak yang Bapak canangkan untuk teman-teman di inspektorat supaya bisa level 3 kita ini memang langsung terasa gitu di pemerintah dan masyarakat? Pak Erik dan Mitra Mandiri gitu, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan. Pertama gitu, ketika kemarin BPKP memberikan apresiasi terhadap APIP Kota Cilegon naik kapabilitasnya menjadi level 3, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh inspektorat. Salah satunya adalah bagaimana membuat peraturan wali kota tentang manajemen resiko. Itu mau tidak mau, suka tidak suka harus selesai di akhir Januari ini. Kami tadi sudah berpacu dengan waktu, dengan bagian organisasi, dengan Bapeda, membahas perwal tentang manajemen resiko. Karena itulah yang menjadi acuan ketika APIP melakukan kegiatannya di OPD. Sebab di situ ada yang namanya mitigasi resiko, ada penilaian resiko dan seterusnya. Kenapa MR Perwal diperlukan? Itu adalah sebuah payung hukum bagaimana kita nanti mengawal program-program atau kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek strategis pimpinan atau kepala daerah, sehingga sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan Resta, intinya on the track lah. Kenapa? Karena nanti diharapkan semua OPD, bukan semua OPD lah, ada beberapa OPD yang nanti akan ada harus mempetakan tentang mitigasi risikonya. Apakah di OPD mana? Kita belum bahas, kita masih kodok. Nah, mudah-mudahan ini juga butuh dukungan Pak Erik, Mitra Mandiri dari semua OPD agar ke depan kita mau terbuka gitu dalam konteks bahwa ini beresiko, maka kita harus kawal dari mulai perencanaannya, pengorganisasinya, pelaksanaannya sampai dengan nanti evaluasi dan pelaporan pertanggungjawabannya gitu. Oke, berarti transparansi memang di APIP level 3 di bawah kepemimpinan Pak Inspektur nih lagi digagas terus untuk bisa terbuka ya? Harus. Kita nggak boleh bekerja itu setengah-setengah gitu. Kita nggak boleh kalau memang Cilegon baru judulnya sesuai dengan komitmen Wali, ya kita harus berani. Artinya hal-hal yang kemarin menjadi hambatan kita buang lah. Kita harus berpikir inovatif. Kita harus berpikir bagaimana caranya kita mau kapan lagi fastabiqul khairat gitu. Kita berjuang, kita bekerja lillahi tanpa harus gimana. Termasuk ke APIP pun saya sudah komunikasikan Bang Erik bahwa kita bekerja walaupun tidak ada yang melihat tapi Allah melihat gitu. Jangan pernah sekali-kali kita keluar dari koridor
komitmen integritas kita. Makanya punten kami di Inspektorat sudah dimulai dari kepemimpinan sebelumnya, kita ketika mengaudit ke OPD, mohon maaf teman-teman OPD, bukan kami menolak rezeki, bukan kami kufur nikmat, tapi mohon maaf, kami datang ke OPD bukan untuk minta apapun. Kami datang ke OPD dalam rangka menjalankan perintah pimpinan melalui sebuah kegiatan pengawasan dan pembinaan, dan mohon maaf, kami makan bawa sendiri Pak. Sekarang ini minum ya? bawa sendiri. Okay. Ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mohon maaf, ketika kami potret, ya itulah apa adanya, hitam putihnya seperti itu. Dan mohon maaf, kalau kemudian nanti minta diselesaikan secara di luar SOP, mohon maaf, dengan sangat menyesal, kami tolak. Nah ini menarik Pak, sementara kalau misalnya di lapangan ini kan teman-teman auditor juga butuh kebutuhan yang memang diperlukan untuk teman-teman auditor melancarkan pekerjaannya di lapangan tuh Pak. Ya, itu gimana tuh? Saya hanya saran aja teman-teman OPD, sudah itu masa lalu. Oke. Masa kini beda. Ya. Sekarang pimpinannya baru, komitmennya juga luar biasa, kita harus dukung. Ya. Jadi teman-teman OPD, ketika kami dari APIP datang ke OPD, teman-teman tidak usah repot. Yang kami butuhkan adalah dokumen. Nah, kalau hal-hal lain, insya Allah kami sudah cukup. Kalau berbicara butuh dan sebagainya, manusia selama masih hidup pasti butuh, Kang Erik. Okay. Tetapi kita tahu mana hak kita, mana bukan hak kita. Insya Allah gitu. Allah Maha Rahman Rahim. Oke, Pak Inspektor, ini yang menarik dari tadi yang Bapak sampaikan. Apakah ini juga yang mendorong Bapak untuk segera melaunching program Dumas, pengaduan masyarakat, kemudian juga dengan cyber pungli kemarin? Keinginan naik. Kalau untuk Dumas, nanti Pak Sekretaris bisa jelaskan bahwa kita sedang membuat sebuah aplikasi satu-satu BBS ya, nanti bisa. Tapi terkait dengan saber pungli gitu, kita sudah matching dengan kejaksaan dan Kejari. Kemarin kita sudah launching, sudah gunting pita sekretariatnya. Insya Allah nanti 2002 kita akan banyak keren aksi yang akan dilakukan Inspektorat dengan teman-teman APH, baik kepolisian maupun kejaksaan. Makanya teman-teman saya hanya menghimbau gitu, jangan dekati pungli, jangan dekati sesuatu yang bukan hak kita. Suatu saat teman-teman ketangkep atau kepegang sama atau OTT dengan tim saber pungli, kami hanya melakukan sebuah proses. Makanya puntenlah kita bekerja ikhlas saja. Nah terkait dengan persoalan Dumas, Labdu atau sebagainya, kita punya aplikasinya. Barangkali Pak Sekretaris bisa menambahkan. Oke, Mitra Mandiri, kita lanjutkan kembali episode bersama Apip dan kita berpindah posisi karena memang tadi Grimis mengundang bapak-bapak ya, jadi mohon maklum untuk penyesuaiannya. Dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama Apip Kota Cilegon. Nah Pak Agus, ini tentang Dumas Pak, pengaduan masyarakat. Nah ini aplikasinya, kemudian juga mekanismenya, masyarakat yang ingin melakukan pengaduan kepada Apip itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Iya. Nanti ada saluran WBS ya, Pak Erik. Nanti di situ kita bisa login, Pak. Nanti di login itu kita diminta untuk mengisi biodata dari si pelapor dan dugaan tindak pidana atau tindak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu nanti ada di situ, Pak. Kejadiannya di mana, seperti apa, gitu, siapa yang melakukan. Nah, nanti kalau bisa dilampirkan dengan bukti-bukti awal yang cukup, contoh foto misalkan, nah itu akan lebih baik. Seperti itu Pak Erik. Nanti setelah itu akan diproses di internal kita di Inspektorat. Apabila memenuhi unsur yang memadai, nanti akan ditindaklanjuti dengan tindakan pengawasan berikutnya Pak. Nanti mungkin akan dilakukan ini. Apakah di program Dumas ini yang ada di Inspektorat ini, pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ini terus tindak lanjutnya sampai ke tingkat pidana apa seperti apa? Atau cukup berhenti di pembinaan? Gimana Pak? Sesuai dengan kewenangannya, kalau Inspektorat di pembinaan dan pengawasan aja ya Pak. Apabila terjadi tindak pidana, ini sudah menjadi ranah APH. Ya Pak ya, Pak Inspektur, mohon izin Pak Inspektur. Ya. Oke, ini kalau untuk cyber pungli Pak Inspektur. Cyber pungli ini kemarin juga sempat ramaikan sama Pak Inspektur. Tujuannya apa nih Pak? Baik, Mitra Mandiri, Kak Erik, makasih ya. Teman-teman Mitra Mandiri yang saya hormati. Kemarin memang kita sudah meresmikan ya sekretariat tim saber pungli, di mana nanti di situ komponennya adalah Inspektorat, Polres, kemudian juga ada dari Kejaksaan. Nah, kalau berbicara tim saber pungli, ini sudah nasional ya. Hampir di semua kabupaten kota itu ada tim saber punglinya, karena memang
untuk pembentukan tim saber pungli itu ada Perpres ya. Perpres yang mengatur tentang struktur kepengurusan. Nah, di situ penanggung jawabnya tetap unsur pimpinan, mulai dari Pak Wali, Pak Wakil, dan seterusnya. Nah, ketua hariannya itu langsung Pak Wakapolres gitu. Nah, sementara inspektorat itu sebagai ketua harian lah, semacam seperti itu. Nah, nanti di struktur pengurusnya itu nanti gabungan antara unsur Polres, unsur inspektorat, sama unsur Kejari. Nah, kenapa di era saya kemudian diaktifkan kembali? Kita hanya ingin mengetuk hati teman-teman yang bekerja di pemerintah daerah, itu bahwa kita bekerja sudah diberikan gaji, sudah diberikan tunjangan. Nah, maksud dan tujuan tim saber pungli ini sama sebenarnya tujuannya Pak Erik dan Mitra Mandiri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siapa? Terhadap para ASN, agar mereka itu bekerja ya sesuai dengan aturan, sesuai dengan koridor, sesuai dengan SOP-nya atau tupoksinya lah. Jangan kemudian punten ketika misalnya seseorang atau pengusaha atau apa meminta mengurus perizinan, kan sudah ada standarnya gitu, kan sudah ada harganya dalam peraturan daerah. Jangan kemudian meminta lebih. Nah, kalau kemudian meminta lebih, kemudian dari tim saber pungli tahu dan datanya lengkap, ya jangan salahkan kami kalau kemudian kami melakukan sebuah penindakan untuk diproses berikutnya. Nah, hal-hal ini untuk menjaga apa? Bukan kemudian kita ingin menakut-nakuti PNS bekerja, tidak. Kita hanya ingin menjaga integritas, kita hanya ingin menjaga moralitas, etika, kode etik para PNS agar bekerja ya sesuai koridor. Kenapa? Ya kita inginlah Cilegon terhindar dari korupsi, nepotisme, dan seterusnya. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Apalagi di era kepemimpinan wali kota yang baru ini, ya kita harus bersila dari KKN gitu. Makanya alhamdulillah komitmen kami dengan tim saber pungli, insya Allah Januari ini atau tahun ini kita akan reaksi. Reaksinya ke OP di mana aja, ya kami tidak perlu sebutkan gitu. Karena itu menjadi sebuah planning kami, sebuah program kami. Tapi intinya kami dengan Polres dan Kejari sudah sepakat. Besok atau lusa kami akan kumpul bareng, akan menyiapkan sebuah reaksi ke OPD yang mana. Tapi ya mata hati, mata, telinga, dan nilainya kita udah pasang gitu. Makanya saya mengimbau Mitra Mandiri tolong sampaikan ke saudaranya gitu, barangkali yang ada PNS atau ASN gitu. Bekerja jadikan jadi ladang ibadah gitu, jangan jadi haji mumpung gitu. Sebab kalau dijadikan ladang ibadah, insya Allah, walaupun Pak Erik nggak ngelihat, tapi yang di atas Allah pasti ngelihat gitu. Udahlah kan jadikan ladang ibadah gitu dalam konteks Fastabiqul khairat. Amin. Oke, Pak, ini kalau misalnya pola penindakannya sendiri gimana, Pak? Saber pungli sama Dumas sama atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Kalau Dumas itu kan sifatnya pengaduan. Nanti kita ada tim yang akan mengkaji ketika Dumas ini layak dilanjut atau tidak. Sebab kan udah ada beberapa unsur yang tadi disampaikan oleh Pak Sekin di Perwal itu berbunyi bahwa ketika Dumas itu ditingkatkan statusnya menjadi sebuah pembinaan, itu unsurnya harus jelas. Jangan hanya lapor tapi identitasnya tidak ada, kemudian foto kegiatan yang dilaporkan juga tidak ada. Ya ini kan berarti unsurnya tidak terpenuhi. Tapi kalau terpenuhi, tim akan merekomendasikan Dumas ini ditindak lanjuti. Kalau tim saber pungli itu kan punten ya, mungkin kita lebih kepada sosialisasi dalam bentuk pembinaan Pak Erik. Agar tadi itu bekerja sesuai dengan koridor, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tidak usah meminta apapun kepada masyarakat yang dilayani. Kan intinya kita ini pelayan. Jangan kemudian kita yang minta dilayani gitu. Itu harus dibalik mindsetnya. Reformasi birokrasi kan intinya bagaimana kemudian kita memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadilah pelayan yang baik. Insya Allah itu jadi pahala. Oke, Pak Inspektur, ini menarik ya. Jadi gagasan Bapak ini maksudnya mungkin juga harapan dari semua masyarakat Kota Cilegon, Pak. Kita memiliki inspektorat yang kuat, kemudian juga ASN bisa bekerja sebagaimana mestinya gitu. Nah, keinginan-keinginan Bapak ini menyiapkan tim inspektorat sendiri seperti apa, Pak? Untuk bisa berjalan sesuai dengan harapan yang Bapak bicarakan tadi. Sebuah pekerjaan rumah yang sangat-sangat berat, Pak Erik. Karena ketika kami masuk ke inspektorat, ya maafnya ngomong gitu, niatnya udah ibadah. Tapi ketika saya selami lebih dalam, banyak yang harus dikerjakan. Salah satunya tadi, sumber daya manusia kita terbatas. Kemudian SDM kita harus ditingkatkan kompetensinya. Kemudian sarana prasarana pendukung pekerjaan pun masih sangat kurang. Tapi saya yakin dan sangat yakin, seyakin-yakinnya pimpinan juga sedang melihat, pimpinan juga sedang menilai gitu. Mudah-mudahan ke depan
kami mendapatkan tambahan sarpras. Yang penting hari ini saya ingin memanfaatkan sarana yang ada dulu gitu. Nah, terkait dengan hal-hal yang tadi itu ya sedang kami benahi, termasuk di dalamnya Pak Erik dan Mitra Mandiri, SOP sedang kami telaah. Ya. Jangan kemudian kita memeriksa tanpa payung hukum. Kita selalu ketika memeriksa OPD, mana OPD-nya, mana SOP-nya, mana jumlah-jumlahnya. Sementara di internal kita tanpa dilengkapi itu. Makanya kita juga di internal sedang berbenah bagaimana kemudian kita bekerja itu sesuai dengan standar operasional yang sudah kita sepakati, dan memang itu tidak keluar dari koridor pembinaan dan pengawasan. Ya, ini yang menarik ya Pak. Memang kalau misalnya kita mau berubah dengan paradigma yang baru gitu, yang keinginan tentunya pemimpin kita juga pengennya seperti itu, tentunya juga sarana-prasarana juga perlu Pak ya. Dan ini diharapkan bisa menunjang kegiatan bapak-bapak ntar di lapangan. Amin. Ya. Nah, terus ini Pak, yang menarik saya baca tentang PP 12 2017. Di mana di situ ada trusted advisor gitu ya. Jadi di sini ada pendampingan lah dan pembinaan misalnya begitu. Nah, mematchkan itu di APIP level 3 kita sekarang seperti apa Pak? Jadi PP 12 2017 itu tentang pembinaan dan pengawasan. Ya. Pembinaan pengawasan itu kan banyak unsurnya, banyak modelnya. Salah satu yang dari level 3 itu adalah kita harus melakukan jasa advis konsultasi. Kita juga menerima konsulan-konsulan dari by telepon, by WA, di rapat, kita memberikan konsulting tadi. Samping pendampingan juga asistensi, kita turun ke lapangan, mendampingi OPD, melakukan penyusunan seperti laporan keuangan, laporan kinerja, itu kita dampingin, jangan sampai laporannya tidak sesuai dengan aturan, gitu maksudnya. Biar nilainya juga akan tinggi, bisa besar tinggi nilainya. Kalau itu kita dampingin, bisa alhamdulillah bisa rada nggak jatuh nilai kotanya, juga nanti akan didongkrak nilai kota nantinya gitu. Seperti itu pendampingannya. Ya, Bapak. Iya, pada prinsipnya kami selain itu juga kami melakukan review Pak. Itu juga bentuk pendampingan. Jadi pendampingan itu luas. Ada asistensi, evaluasi, ada review, ya. Ada evaluasi. Ya, salah satunya kita review tingkat kota, itu review Lakip sebelum dievaluasi oleh Kemenpan RB. Kemudian review LPPD tingkat kota juga. Kemudian evaluasi Lakip masing-masing OPD sebelum sebagai daya dukung untuk meningkatkan LKJ atau laporan kinerja tingkat kota juga. Terus review dari perencanaan, ada review RPJMD, RKPD, terus review terkait dengan KUA PPAS dan sampai ke RKA dan DPA-nya. Oke, dan ini berlaku untuk semua irban ya Pak ya? Semua irban. itu tertuang dalam Permendagri 48. Jadi kita sudah diamanatkan dari Permendagri 48 itu banyak kegiatan-kegiatan mandatori selain yang harus dikerjakan oleh APIP untuk mendongkrak atau mendampingi OPD tadi seperti itu. Ya, dan ini yang menarik tadi yang disampaikan sama Pak Suntani sama Pak Heri. Jadi apa yang tadi Bapak keluhkan tentang SDM, kalau tadi yang dipaparkan sama Pak Irban ini kan memang dari dokter umum sampai dokter spesialis nih, inspektorat semuanya diborong. Gitu ya. Nah, ini menarik Pak. Nah, untuk ke depan nih Pak, untuk menjaga supaya kita tetap di level 3, strategi Bapak seperti apa? Pembenahan di internal dan eksternal. Internal itu mulai dari kapasitas aktifnya sendiri, kemudian kualitas SDM-nya kita dongkrak terus supaya naik. Penambahan SDM tidak bisa dibohongin. Kenapa? Karena untuk mengejar audit dan pemeriksaan pengawasan dalam kurun satu waktu itu nggak kau berwaktunya. 250 hari kerja buat inspektorat tuh nggak cukup. Ya. Butuhnya tuh 400 hari kerja, tapi kan nggak mungkin satu tahun aja 360 kan gitu. Jadi salah satu untuk mensiasati itu dengan menambah gugus tugas, dalnis, ketua tim dengan dengan nambah pegawai. Cuman kalau misalnya ada tambahan pegawai tadi itu yang saya khawatirkan gitu. Kursinya ada nggak? Saya nggak mau ketika mereka datang malah satu kursi buat berdua gitu. Kondisi hari ini masih cukup. Nah, yang bikin saya bukan ragu, yang bikin saya agak sedikit kurang bisa leluasa, saya ingin segera ada pengkaderan dalam hal auditornya harus nambah, P2 OPD-nya harus nambah. Dalam rangka apa? Tadi itu gugus tugas itu harus ke lapangan. Tapi sementara, maafnya ngomong, stok yang ada ini kami masih pilah, kami masih mapping, karena hari ini Pak Erik
untuk impasing itu sudah tidak ada. Impasing itu baik auditor maupun P2P itu sudah nggak ada. Pembentukan yang ada harus melalui jalur formasi CPNS. Oke, Pak Inspektur, terakhir, apa yang akan dirasakan oleh OPD, kemudian juga masyarakat, dengan naiknya APIP kita di level 3? Ada harapan yang ingin saya bangun, bahwa ketika level APIP Cilegon naik ke level 3, harapan kami semua OPD bekerja sesuai dengan RPJMD, ya. sesuai dengan Rensa. Rensa itu kan cantolannya RPJMD. Artinya apa? Masyarakat jangan beranggapan kalau tidak ada temuan berarti inspektorat tidak bekerja. Level 3 tidak bicara itu. Kalau programnya sudah on the track, kalau programnya sudah sesuai dengan Rensa, Rensanya sudah cantolannya jelas dengan RPJMD, nggak boleh seharusnya ada kerugian negara. Makanya tugas itu yang kemudian jadi berat. Jadi nanti kawan-kawan ketika ketika akan melakukan sebuah audit, nanti akan kita mapping dulu melalui sebuah forum diskusi, masing-masing irban expose ke saya, dari sekian OPD yang diampu, kita akan petakan mana yang mitigasi resikonya sangat tinggi. Itu akan kita kawal. Nah, mana yang mitigasinya hanya tinggi, itu mungkin pengawalannya tidak 100%. Tapi kalau yang mitigasi resikonya sedang, mungkin kita hanya sifatnya pembinaan. Nah, mitigasi resiko yang tinggi inilah yang terkait dengan program-program strategis kepala daerah. Oke. Jadi saya ingin membantu Pak Walim, ingin membantu Pak Wakil agar program-program beliau tercapai, terrealisasi tanpa kemudian ke depan menimbulkan persoalan hukum. Baik, terima kasih banyak ini Pak sudah bisa hadir. Amin. Di Mandiri 30. Nah, Mitra Mandiri, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama Bapak Inspektur kita. Mudah-mudahan dengan kenaikan APIP level 3, APIP Kota Cilegon ini juga membawa paradigma baru. Bahwasanya APIP di Kota Cilegon bisa mengawal dan menciptakan visi misi dari pemimpin kita yang memang Cilegon harus baru, modern dan bermartabat. Dan itu juga tentunya membutuhkan sebuah konsekuensi. Perhatian dari pemimpin-pemimpin kita bahwasanya APIP ini bisa bekerja dengan jauh lebih baik apabila sarana prasarananya juga disupport. Bukan begitu Pak ya? Baik. Terima kasih Mitra Mandiri. Jumpa lagi bareng Erik Islami di Mandiri 30. Gas rem.